Wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama-sama menghargai Allah, mari kita lanjutkan kajian yang tertunda dari kitab Syarah Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Mesir, wa nafa'ana bi ulumihi amin, yang insyaallah pada kali ini hikmah yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fatah, rubbama terkadang, fataha Allah membukakan laka bagimu, babak ta'ati, pintu ta'at ibadah, wa ma fataha laka babal qabuli, wa ma makna fiyah, wa ma fataha di sisi lain Allah tidak membukakan atau menutup laka bagimu babal qabuli, pintu qabul. Warubbama, dan terkadang, artinya terkadang tidak selamanya. Rubbama di sisi lain terkadang qada Allah menetapkan alaika kepadamu bidzambi sebagai pendosa, fakana maka ada itu dosa sababan menjadi penyebab fil wusuli dalam sampainya kepada Allah. Itu makna grammar mantuk. Sekarang makna mafhum satu-satu. Rubbama terkadang, tidak selamanya. Terkadang Allah membukakan pintu taat orang rajin ibadah, tapi Allah tutup buat dia qabulnya ibadah, tidak sampai kepada Allah. Di sisi lain, ada yang Allah, ada orang pendosa, tapi Allah bukakan pintu sampainya itu orang kepada Allah. Satu-satu. Yang pertama, ada orang sudah rajin ibadah tapi tidak sampai kepada Allah. Orang seperti apa ini? Jadi kita rajin sholatnya jangan berkeyakinan sudah sampai itu, Pak. Itu masih bisa milillah, bikin masjid bisa milillah, ngaji bisa milillah, baru di jalan. Namanya di jalan, ada yang sampai, ada yang tidak, ada yang tepat waktu, ada yang terlambat. Namanya di jalan. Namanya juga di jalan, kan hilang sendal ya sama orang yang habis berjamaah. Kenapa ini sudah rajin ibadah tapi belum sampai? Yaitu ibarat ngurungin ayam sekaligus dengan musangnya. Itu masalahnya. Yaitu ngandangin kambing tapi sekaligus dengan macannya. Dia itu ibadah sudah rajin, tapi hal-hal yang merusak amal ibadahnya juga dikerjakan. Jadi ST MC. Nah itu kesepuhan paham ya. ST MC. Apa itu ST? Kalau terus maksiat jalan. Nah, sholat terus maksiat jalan.
Banyak yang merusak pahala ibadah itu banyak. Salah satunya hasud. Karena hadisnya udah terkenal. Iyyakum wal hasad. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Takutlah kalian, kata Rasul, dengan perbuatan hasud. Memang kenapa ya Rasul? Innal hasada, sesungguhnya perbuatan hasud, hati yang hasud. Salah saya bilang perbuatan, karena hasud itu belum nampak di perbuatan, baru di hati. Innal hasada, karena sesungguhnya hati yang hasud, yakulu itu memakan hasud, al hasanati. Nah, hasanat itu jamak muannas salim, ujungnya ada alif dan ta. Taknya tak mabsutohnya, bukan tak bulat marbutoh. Itu ciri jamak. Jadi hasud bisa memakan al hasanat kepada kebaikan. Kama seumpama takulu memakan apa an-naru, api, al-hatoba kepada kayu bakar. Itu kata Nabi. Jadi di sisi lain ibadah, tapi di sisi lain penyakitnya dipiara. Seperti contohnya hasud. Yang kedua, ini hasud itu baru penyakit hati. Kalau sudah terlampiaskan dalam bentuk perbuatan, itu namanya zalim. Secara etimologi, zalim itu artinya apa sih? Gelap. Kalau kata orang Bekasi mah keoyoman, teralingi. Itu oyom, itu oyom, pepohonan yang, nah itu yang tertutup namanya teralingi, terhalangi. Nah itu namanya zalim. Zalim itu adalah peteng yang menutupi hati, kegelapan yang menutupi hati. Kalau sudah dilampiaskan hasud, jadi zalim. Saya dulu kan pernah cerita kalau masalah di sini. Saya turun ceramah itu, Bekasi daerah lor sono, turun ceramah, jok motor saya itu Bekasi lihat panjang banget itu. Nah, tidak enak di hati hasud, iri, dengki, dilampiaskan lewat perbuatan ini zalim. Itu merusak. Hasudnya saja sudah merusak amal ibadah, apalagi zalimnya. Rasa kusuk buat menjatuhkan orang, tidak nyaman melihat orang lain terang, itu hasud. Yang kedua, ujub, ajaba ya'jibu mujuban. Ujub kata orang Bekasi ngagul. Apa sih ngagul? Paham ya Bapak ya? Ngagul, merasa gede arti gara-gara punya amal. Itu ujub. Ujub itu baru penyakit hati, belum dilampiaskan. Baru ngegeremet aja di dalam hati itu, baru ngegeremet aja. Gak ada di sini kecuali saya kayaknya nih yang jidatnya lebih hitam. Itu tandanya saya yang paling rajin di sujud. Itu ujub. Kata Nabi, man ajaba ala a'malihi habitat a'malahu bisab'ina sanatan. Siapa yang ujub terhadap amalnya, Allah hapus pahala amal tersebut. Berapa lama dia yang dihapus? Sab'ina sanatan, 70 tahun. Umurnya 60. Kemana dari 10? Ujub gede hati, kayaknya sudah cukup beli surga amal gua, kayaknya cukup buat meredam api neraka amal gua. Penyakit iblis dulu, asal iblis itu namanya itu Ajazil, diciptakan udah lebih dulu dari Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ini
Di surga itu sudah ada dewa-dewi, sudah ada malaikat. Ya namanya di surga nggak ada yang tukang gaplek malaikat. Ahli zikir semua ciptakanlah Nabi Adam. Di mana makhluk yang duluan diciptakan ahli ibadah disuruh sujud kepada Nabi Adam, gimana enggak tersinggung. Akhirnya membangkanglah Ajajil. Allah tidak mengabadikan nama musuhnya dalam Al-Quran. Qarun, Fir'aun bukan nama asli, Ramses kan aslinya. Maka Ajajil namanya iblis, ablasa yublisu iblasan. Iblis artinya yang kelewat batas, kebablasan. Bablas itu dari iblis. Bahasa Indonesia ini banyak bahasa Arab yang diindonesiasikan. Rakyat, musyawarah, adil, ya kan? Itu ujub tuh. Iblis dulu punya penyakit cuma satu, belum iblis ngajak apa ngajak satu aja penyakit hatinya. Tak kabur, ujub, merasa diri lebih hebat dari Nabi Adam. Cuma segitu-gitunya. Dulu sebelum ngelakonin apa, dulu bisa lah ya segitu. Terus sekarang kita penyakitnya sama iblis. Kira-kira gimana? Iblis saja punya penyakit itu satu, diusir dari surga. Kita yang banyak penyakitnya pengen masuk. Wah. Kita meremehkan orang yang berbuat dosa. Itu salah satunya penyakit ujub, Pak, yang merusak amal. Mentang-mentang dia sudah seperti ini, orang lain seperti itu, diremehkan. Orang pendosa tidak sadar bahwa hidayah hak prerogatif Allah. Berapa banyak yang iman asalnya akhirnya suul khotimah, sombong namanya. Habis ya memang saya rasakan saya ini rajin ibadah. Nah, hati-hati supaya tidak terjerumus pada penyakit ujub. Kalau memang kenyataan kita dulu dengan sekarang sudah berbeda, jangan diakui, tapi itu wajib disyukuri. Kalau sudah ngaku, merasa punya kita. Paham tidak? Iya, saya dulu lagi muda, ini. Sekarang alhamdulillah saya udah kayak gitu. Dulu semua anu sekarang enggak. Memang kenyataannya saya udah begini. Dibilang apa? Nah, jangan diakui, tapi wajib disyukuri. Kalau diaku merasa perbuatan sendiri, padahal hakikatnya kita ini Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Yang terjadi pada dirimu itu khalaqakum, bikinan Allah, wa ma taf'alun, bukan bikinanmu. Jangan ngaku, jangan pakai kesombongan, jangan pakai kesombongan. Alhamdulillah, kan diajari nama Rasul. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Terima kasih ya Allah, segala puji milik Engkau. Engkaulah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Bukan karena kepintaran saya seperti ini. Berapa banyak orang yang pintar celaka. Bukan dengan harta kekayaan saya begini, karena hidayah tidak bisa dibeli. Bukan karena umur mentang-mentang sudah tua. Berapa banyak yang mungkin udah tua masih megang kartu. Bukan. Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa diperbuat? Masya Allah. Udah jangan. Makanya di sisi lain ibadah dilakukan, tapi penyakit hatinya dibiarkan berkembang menguasai hati kita. Itu sih ayam dikurung
burungin usang diburungin, lambat laun tinggal usahanya yang hilang dimakan. Seperti itu. Kan dalam hadis qudsi sifat-sifat Allah itu banyak, namanya aja udah 99 Asmaul Husna. Ada satu sifat yang tidak boleh ditiru oleh manusia, yang lain silakan. Allah Ar-Razzaq, Maha memberi. Kita ikut-ikutan, mau ikut-ikutan jadi tukang memberi kepada orang yang bagus. Allah Rahman, Maha pengasih. Kita juga ikut-ikutan, bagus, silakan sesuai dengan kapasitas kita, tiru sifat Allah. Cuma satu sifat yang tidak boleh, Allah melarang. Apa itu? Al-mutakabbiru ridai. Sifat al-mutakabbiru, takabur itu adalah selendangku. Jangan kalian pakai selendangku itu. Yang ngaku-ngaku itu ya takabur. Ini kalau bukan saya, ini aku ibadah semuanya dilakukan. Nah, jangan Pak, yang tawaf itu nyamuk, jangan. Haji udah sekian kali, umroh sekian kali, dari penjuru dunia ibadah disunahkan, ada yang diwajibkan ngadep ke kiblat, giliran udah datang ke Masjid Nabawi, di belakang itu kiblat, kamera di depan. Kiri ke grup, ada ngikut 7 grup di kiri, itu yang tawaf haji nyamuk itu. Apa maksudnya? Nyamuk itu mati dengan tepukan tangan. Keikhlasan ibadah kita juga, hati yang tulus mati dengan hanya tepukan tangan pujian orang. Mati. Kalau ngaji fikih doang suka bener ngaku fikih mah, saya haji sudah sekian, saya umroh sekian, saya bangun masjid sekian, saya puasa sekian, saya ikut odon sekian tahun. Itu jangan cukup di situ. Lanjutin. Itu bagus itu. Kulitnya sudah bagus. Coba lanjutin, hatinya sampai di mana? Jangan-jangan saya baca sholawat sudah sekian ribu, betapa? Moga bayar utang. Mendingan ada pengarahan. Saya duha sudah 11 tahun. Ngapain? Mau kamu bikin kontrakan. Kok pakai syarat ya, seolah-olah duha tuh iya ya Allah, tapi banyakin dong rezekinya. Haji tuh iya ya Allah, tapi tuh tolong dong naikin pangkatnya. Ya, si orang Sunda mah ya pengarahan gitu. Disuruh teh main upah wae dan dilihatnya. Katanya kita ini untuk Allah. Ternyata semuanya untuk kita. Jangan-jangan belum ibadah untuk Allah, semua dilakukan untuk keuntungan kita. Di sisi lain, yuk sekarang sepotong lagi. Jadi yang barusan itu ongkoh ibadah dilakukan tapi tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena terhambat dengan penyakit-penyakitnya. Surat Asy-Syu'ara Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada di mana suatu hari tidak lagi bermanfaat harta dan kekayaan, segala macam keluarga, jabatan. Illa kecuali man, yaitu orang ata yang datang Allah kepada Allah. Mufasir mengartikan mati. Biqolbin, dengan membawa hati, salimin dari sifat, salimin yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Penyakit hati kan banyak. Riya, sum'ah, hasud, takabur, ujub, itu khusumat, toma, hirsun, syirik, penyakit hati. Jadi tidak sampai ternyata tuh menurut
Asy'ariyah tadi tidak sampai. Ibadah mah ibadah, saya nggak sampai. Nggak sampai. Nah, satu koma. Sekarang lanjut di sisi lain ada orang pendosa tapi justru lewat dosanya itu dosa jadi penyebab dia sampainya kepada Allah. Pendosa yang seperti apa? Kalau tadi ibadah dibarengin dengan penyakitnya, dengan kesombongan, ujub. Kalau ini berdosa cuma diiringi dengan penyesalannya, artinya tobat. Berapa banyak Sayyidina Umar tadinya dosa. Ayo, para sahabat Rasul tadinya kafir. Anton Medan almarhum, penjara mana yang belum disinggahi? Justru dari situ malahan di penjara malahan dapat dididik. Mick Tyson di penjara dari namanya Abdul Malik. Banyak orang berangkat dari dosa malahan bertemu dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah. Pijakannya dosa sampai akhirnya. Kalau ditarik kesimpulan sementara adalah Allah lebih menyukai pendosa, tangisannya para pendosa ketimbang sombongnya ahli ibadah. Bukan, awas jangan salah dari kesimpulan ini, ada di belakang. Kalau begitu sarannya mending dosa dulu ya. Untuk diniat. Tidak berlaku itu kaidah berpikir begitu bahwa benar itu harus dimulai dari salah. Tidak juga seperti itu. Iya, kalau kebetulan kalau nanti dikasih pahala dikasih hidayah, kalau tidak bablas. Jangan diniati seperti itu. Ini mah ada terkadang, namanya terkadang, tidak semuanya. Terkadang orang ahli ibadah tapi tidak sampai biar penyakit. Terkadang pendosa justru lewat dosanya timbul penyesalan. Akhirnya dari situ pijakannya penyesalan kepada Allah. Akhirnya dari situ dia membangun, berbenah diri, tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atsbi' ikuti oleh engkau as-sayyi'ata perbuatan jelek, al hasanata dengan perbuatan baik. Tamhuha, tamhu pasti itu perbuatan baik bisa menghapus hak pada perbuatan jelek. Jadi jangan putus asa. Allah berfirman, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi para pendosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi para yang sudah rajin ibadah, jangan sombong dengan posisi Anda sekarang sedang rajin ibadah. Tetap kudu waspada. Terpleset sedikit Anda dengan ujub, dengan hasud, habis. Yang sudah rajin jangan sombong dengan ujub. Yang masih bergelimang penuh dengan kekurangan, dengan dosa dan sebagainya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Pintu tobat terbuka hatta yugorgir, sebelum kerak di tenggorokan. Tapi jangan salah ngambil sikap lagi. Tenang, pintu tobat kan selalu terbuka. Oh, itu. Jangan gitu juga. Pintu tobat sih selalu terbuka sebelum kiamat, mah. Cuman kemampuan bertobat banyak yang sudah tertutup. Kira-kira. Pintu tobatnya terbuka terus sebelum kiamat, mah. Cuman kesempatan dan kemampuan bertobat, mau belajar Quran, ingat sekarang mau tobat, belajar Quran, mata sudah
Mau bayar utang dulu korupsi, sekarang mau tobat, sudah bangkrut, bayarnya dari mana? Mau ke masjid, rajin, dulu kagak pernah, sudah pakai kursi roda, gak ada yang dorong. Ya jadi gimana? Jadi jangan juga salah narik kesimpulan, jangan salah menyikapi juga. Ada orang yang gampang, tenang, sedetik sebelum nyawa lepas, Allah masih ngampuni. Ya iya, mengampuni, cuman kitanya masih mampu tidak. Yang biasa ibadah baik keblenger kalau lagi sakaratul maut mah, boro-boro ingat kemana-mana, boro-boro sakaratul maut, masih bernapas bertahun-tahun nggak ada, yang memori sudah hilang. Udah membleng, udah enggak, udah memori udah hilang. Boro-boro mau mati, hidup bertahun-tahun ya ada, yang memori sudah hilang. Sekarang saya lagi nungguin jamaah, jangan-jangan barusan banyak WA, jangan-jangan kabarnya sudah raprok, Masya Allah. Kalau meninggal mau dibawa ke Lampung, gitu. Jamaah di beda blok saya di Jamrut. Ya Allah, setiap kita pasti mengalami masa-masa sulit. Di mana kekuatan duit kalau sudah kayak gitu? Di mana kekuatan otot kalau sudah kayak gitu? Kebujur tinggal sendiri. Sudah di alat, jedul itu sudah di alat aja, kalau cabut mah alat kayak udah lewat. Nanya saya ke tim medisnya, dok gimana ya? Paling 20% ya udah cabut. Kalau dicabut BPJS harus bayar sendiri. Ya sudahlah. Emang di situ kali nyari duitnya ya. Ya mohon maaf kalau saya sebutun ini, itu soalnya kan gitu. Ya, udah tinggal alat aja. Coba setiap kita ya setiap kita bakal ngadepin lah, saya jadi ingat ke diri sendiri Pak, ingat ke diri sendiri. Setiap kita ngalami lah nanti masa-masa sulit seperti itu, dimana sudah tinggal nonton, keluarga dia sudah dikacau dari luar nonton. Ya Allah, masa kita belum teriak dari luar, ayo Pak lawan gitu. Ayo lawan apa? Malaikat sudah dilawan. Ya Allah, ini kalau ngomong dengan yang mudah kayak nggak pakai perasaan kalau ngomong kayak gini. Coba ngomong saya dengan yang sudah kayak gini, nyambung. Mau yang muda mah enggak, cuman intinya doang yang bekerja, perasaannya mah masih gagah tuh. Coba kalau ngomong sama yang kayak gitu, nyambung pasti. Iya ya. Nah, ngaji kami itu ngaji ini. Ya Allah, jadi jangan putus asa. Tangisannya para pendosa lebih disukai oleh Allah daripada sombongnya ahli ibadah. Jangan putus asa, yang merasa punya kekurangan. Dalam bahasa Imam Ghazali mengatakan, siapa orang yang merasa berdosa di hadapan Allah, jangan-jangan sudah tidak berdosa karena pengakuannya. Barang siapa orang yang sama sekali tidak merasa punya dosa, itu bagian dari dosa. Udah kayak gini berupa apa? Manusia yang udah kayak saya, aku tidak punya dosa, Masya Allah. Bapak pernah nggak dengar orang yang ngomong gini? Dia pikir-pikir apa dosa saya, apa salah saya? Pernah dengar gitu? Kalau ketemu, guruin Pak. Aduh Pak, terimalah saya sebagai murid. Itu suhu, terima saya sebagai murid. Lah kenapa Pak? Sampai hari ini baru kali ini saya ketemu orang yang tidak punya dosa dan tidak punya salah.
Wah, salah saya, apa dosa saya? Usaha bangkrut terus, orang benci sama saya, apa salah saya, apa dosa saya? Ya begitulah penyakit. Kalau penyakit dohir biasanya yang bersangkutan yang merasa duluan. Tapi kalau penyakit hati biasanya orang lain yang tahu duluan. Apa kata orang sombong? Wah, masa iya? Dah kagak. Tapi penyakit dohir, maaf Ustaz, saya nggak bisa ikut ngaji ya, kurang enak badan. Bapak kelihatannya segar, saya meriang Pak. Kalau penyakit dohir biasanya yang bersangkutan yang duluan merasa. Tapi penyakit hati jangan. Rata-rata orang lain yang duluan tahu. Bapak jutek kata mereka, Bapak jutek. Masa iya? Giliran penyakit dohir mah, ya Allah, hati-hati. Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang terwajib dalam Jawahirul Bukhari, qala iblis, berkata iblis, ahlaktukum bidunub. Gua, itu aja bahasanya yang nyeperti iblis ya. Gua rusak manusia itu dengan berbuat dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sedangkan mereka manusia merusak kami, para iblis dan setan, dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Karena la ilaha illallah itu kunci penghabisan dari sebuah tauhid, mengesahkan Allah. Dan sedangkan istighfar menghapus semua dosa. Kata iblis, kami rusak manusia dengan berbuat dosa, tapi mereka bisa merusak aku, kata iblis, dengan banyak la ilaha illallah dan istighfar. Idza ra'aitu dzalika, jika aku melihat manusia sudah banyak istighfar dan la ilaha illallah, apa kata iblis? Aku rusak akhlak hum bil hawa. Aku rusak mereka dengan menyelinap kepada lubuk hatinya dan hawa nafsunya. Annahum yuhsabuna hum muhtadun, supaya mereka bahwa diri mereka sudah sampai hebat buaya. Aduh, sudah sekian tahun nih puasa Senin Kemis ayam mulbit sudah sekian tahun. Iblis. Hati-hati, iblis kalau datang kepada jamaah Al-Ansor nggak menjelma berupa minuman, ya pasti ditolak, digebukin. Iblis tahu antum, apalagi bawa yang kepada yang seumuran sama saya, bawa perawan, kira-kira gimana? Ya ngapain dikawin dipegang doang. Kata iblis, kesiasan begitu udah nggak laku, udah pada ahli ibadah, udah tua, tahu-tahu bawa minuman ngajak mabok, nggak laku. Pada ahli ibadah iblis menyelinap ke lubuk hati, annahum yuhsabuna hum muhtadun, supaya mereka menganggap bahwa diri mereka sudah dapat hidayah. Hebat gua. Nah itu sautak apa sih? Segitu tak habis, aduh. Bukan ngaji hikam kalau tidak geni. Ini bukan ngaji lagi fikih, ini ceritanya lanjutan dari fikih. Fikih ngatur luar. Sedangkan tasyiatun nafs itu
MQ, manajemen kolbu, atur hati. Kudu dua-duanya diatur. Bukan hanya dohir, kotorannya dohir, tuh daki, ini kotoran ini daki, Pak. Cara membersihkannya mandi, gosok. Kotoran batin itu dosa. Cara membersihkannya ya tobat. Semuanya nggak ada makanannya lagi. Makanan dohir, sebelah. Makanan batin ya eling pada Allah. Apa yang kira-kira itu makanannya. Makanya kadang-kadang suka ketipu. Tidak semuanya orang nangis itu susah. Ada yang nangis antiplong. Bapak, gelar senjata. Tidak ada orang lain kecuali Bapak, diri Bapak dengan Allah. Namanya berkhulwat. Astagfirullah. Ngadu rapet sama Allah. Itu tes air mata. Lah yang enak tidurnya gitu ya selain letak itu omong nangis tapi kok tenang ya jawabannya gitu. Gak percaya siapa yang susah tidur sini? So buka Quran baru ke 5 ayat. Oh pegang tasbih. Ayo berapa putaran? Ya, makanya orang nyari bahagia hati, tapi yang dikasih mandohir, mohon rekreasi, itu mau pulang dari sono capek, duit bures nambah pusing. Nyari bahagia, nyari makanan hati, yang diimpanin dohir, ya susah. Ya batin yang impanin dengan batin lain. Ditarik kesimpulan berapa habis ini kan namanya ngaji begini kan nggak boleh saya itu ngasih contoh kepada yang lain. Kapan majunya kita Pak? Rata-rata kalau ngaji fikih saya diam di ibu-ibu kalau hari Rabu. Kalau yang nanya itu kan, Ustaz, apa hukumnya orang yang gini lah ngaji fikih masih bisa begitu. Kalau ngaji seperti ini, makrifat seperti ini, jangan suka nanya peristiwa atau orang lain lah. Nanya diri sendiri, kapan kita berbenahnya kalau selalu nyari orang lain di luar sana. Tanyanya persoalan sendiri. Ustaz, saya ini susah banget khusyuknya sholat. Nah kayak itu pasti lambat laun membenahi diri sendiri. Ini mencari contoh di luar lain. Dari mulai berangkat dari diri sendiri, benahi. Ini mau itu ada menteri ongkoh dari kalangan Islam, organisasinya Islam, tapi sekarang diuber-uber KPK. Ingat Pak, jangankan itu organisasi keagamaan, majelis ulama itu namakan instansi namanya Majlisul Ulama. Namanya, nama instansinya, orangnya kan belum tentu ulama. Namanya kan soleh, tapi ada kan yang nyuri ayam? Nah itu namanya soleh. Paham ya? Jadi jangan diidentikan dengan Islamnya lah. Itu oknum gitulah istilahnya. Udah jangan diidentikan dengan Islamnya. Pokoknya yang kurang ajar ya, kurang ajar aja. Neraka nggak bakalan pahit nih siapa dia. Itu nggak bakal pilih-pilih. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.